Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Andi Prastowo di channel Andi Prastowo Official. Apa kabar teman-teman? Gimana kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu. Jaga protokol kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, dan pastikan jaga kebersihan dan atur pola makan sehingga imun kita tetap kuat dan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara atau solusi untuk mengatasi problem yaitu dalam kaitannya literatur review ya untuk menentukan research gap ya. Ini salah satu problem yang sering ditemui oleh para akademisi ataupun teman-teman mahasiswa ketika diminta menentukan ya perbedaan topik kita dengan topik-topik sebelumnya itu apa atau research gap ya atau perbedaan publikasi kita dengan publikasi yang lain itu di mana. Nah, ini kadangkala para peneliti pemula kesulitan, padahal ada aplikasi yang bisa membantu kita untuk memudahkan kita dalam menentukan research gap. Karena research gap itu untuk menunjukkan kepada para pembaca ataupun pada para pembaca ya, dan juga kepada pembimbing, misal kalau kita masih menjadi mahasiswa, bahwa ini ada sesuatu yang baru yang belum pernah diteliti atau jarang diteliti orang. Ini yang nantinya akan menunjukkan urgensi ya dari sebuah problem sekaligus menunjukkan kemenarikan dari sebuah topik ya karena sesuatu yang baru dan tentunya punya kontribusi tersendiri bukan sekedar mengulang atau merepetisi publikasi ataupun penelitian-penelitian sebelumnya. Oke teman-teman, apa saja yang perlu kita pelajari, apa nanti kita belajar sama. Silahkan nanti juga bisa teman-teman yang sudah jauh lebih jago, lebih menguasai, nanti bisa share di kolom komentar. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa silahkan klik terlebih dahulu, subscribe, kemudian like bagi yang belum ya. Dan jika nanti teman-teman merasakan manfaat dari video ini, silahkan di-share kepada teman-teman yang lain dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat ya. Semoga ini untuk kemajuan kita bersama. Oke, yang pertama silahkan nanti masuk di browser, kemudian ketik open ya knowledge maps ya. Open Knowledge Map. Ya, nanti akan muncul seperti ini, openknowledgemaps.org. Setelah itu lanjutkan dengan di sini ada menu ya, teman-teman. Kita akan sangat dibantu ya. Ada dua pilihan bagi teman-teman yang memang menekuni bidang life science ya, silahkan nanti bisa pilih PubMed ya. Ini ada dua database atau base ya, all discipline. Ya, nanti di sini ada kalau life science nanti silahkan diklik di PubMed. Nah, kalau saya sendiri karena bidang saya pendidikan, maka saya contohkan di sini yang menggunakan database-nya base ya. Ini ada semua bidang disiplin ilmu. Lalu kemudian refine your search. Nanti silakan kalau mau lebih spesifik lagi proses pencariannya, maka nanti apakah kita ingin mencari ya penelitian-penelitian atau publikasi-publikasi sebelumnya itu yang anytime ya, semua ya, tidak ada batasan waktu gitu. Atau last months ya, atau last year ya. 1 tahun terakhir atau custom. Custom itu ya kita buat jarak tertentu ya. Kita misal menginginkan dari tahun sekian sampai tahun sekian ya. Misal ini kita pilih yang custom ya. Nah, kita ubah misal 10 tahun terakhir. Oke, sampai 2021 sudah. Kemudian kita mau pilih di sini most relevant atau most recent ya. Kalau yang ini yang paling baru ya. Kalau yang paling relevan ya kita pilih paling relevan. Karena saya ingin yang paling relevan. Karena kita ingin melakukan ingin melihat research gap-nya. Kemudian ada banyak jenis ya di sini ya dokumennya. Kita mau pilih semua atau tidak. Nah, nanti teman-teman silahkan kalau pilih select all ya oke, berarti semuanya nanti. Atau mau dipilih kalau misal dipilih juga bisa, misal jurnal, newspaper article, newspaper other content, manuskrip, misal ini kita pilih-pilih, boleh silahkan nanti review ya, tesis master. Nah, teman-teman bisa memilih di sini ya. Silahkan dipilih. Ada juga book atau ya conference. Silahkan nanti dipilih ya, dipilih yang
Kemudian di sini ada high metadata quality ya, abstract require minimum bla bla bla, low metadata require no abstract which may significantly reduce map quality. Nah, saya pilih yang atas, teman-teman. Setelah itu, setelah kita pilih, kita tentukan, kemudian silakan diketik ya, kita itu mau meneliti tentang apa. Boleh mengetik dengan bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris. Ya tentunya kalau kita mau melihat petanya yang lebih luas, bukan sekedar yang berbahasa Indonesia, ya silakan diketik dengan kata kunci berbahasa Inggris. Nah, di sini semisal saya menggunakan kata kunci bahasa Indonesia ya, pembelajaran online misal. Ini saya contohkan. Nah, setelah kita klik pembelajaran online, kira-kira seperti apa saja peta dari penelitian terdahulu berkenaan dengan pembelajaran online, supaya kita bisa masuk dalam sebuah topik yang objek kajian yang memang jarang diteliti dan ataupun penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan. Jadi penelitian sebelumnya itu bisa jadi memang ada keterbatasan sehingga perlu ditindaklanjuti oleh penelitian sebelumnya. Ya, penelitian berikutnya maksud saya, jadi ada penelitian sebelumnya yang belum tuntas, kemudian ada proses berikutnya yang belum dilanjutkan. Nah, kita bisa melanjutkannya, atau bisa juga memang penelitian topiknya memang agak berbeda, kasusnya berbeda dengan yang sebelumnya, itu juga bisa. Dan masih banyak alternatif peluang-peluang lain yang akan muncul, sehingga menjadikan topik yang kita teliti itu memang memiliki sesuatu yang baru dan berbeda dan memang penting untuk dikaji gitu ya. Oke, kita klik go. Tunggu prosesnya. Nah, ini sedang proses Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua. Ini butuh waktu kurang lebih 20 detik ya. Harap bersabar ya, memang butuh waktu. Namun ini akan sangat membantu, sehingga ketika kita melakukan penelusuran terhadap publikasi dan penelitian-penelitian sebelumnya, kita bukan sekedar memilih secara acak, namun kita dibantu oleh sistem. Sehingga semua database tentang research berkaitan dengan topik kita akan disajikan di sini ya, secara lengkap. Yang ini akan memudahkan kita sebagai peneliti untuk menyajikan sesuatu yang memang benar-benar baru. Nah, sekarang mulai muncul. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini teman-teman semua yang namanya Open Knowledge Maps. Ini hasilnya. Jadi kalau kita lihat di sini, lingkaran yang paling besar menunjukkan bahwa tema ini adalah yang paling banyak dikaji ya, yang paling banyak diteliti orang selama ini tentang ini. Lingkaran, semakin besar lingkaran berarti semakin banyak orang yang meneliti, yang mempublish tentang topik tersebut. Ini apa ini? Kita lihat. Nah, ini juga ini ada pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau ini berkenaan dengan ini strateginya, ini analisis fakultas. Nah, apa yang paling sedikit ini ya, di antaranya paling kecil tentang pembelajaran jarak jauh ini masih sedikit, yang paling banyak. Nah, misal kita buka, ini bisa kita buka. Nah, di sini ada banyak sekali, ya, ada banyak sekali. Nanti kalau teman-teman ingin melihat, ini adalah topik yang paling banyak ya, diteliti berkaitan pada mata kuliah, pembelajaran berbasis untuk meningkatkan, itu yang areanya ya, tema-tema yang paling banyak dikaji. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat yang back to overview, kita kembali ke yang tadi, kita ingin melihat yang masih jarang itu apa saja. Oke, ini ada dua ya. Jadi pengembangan, ini pengembangan itu ternyata masih sedikit ya. Kalau kita ingin melihat, ini maksudnya apa? Nanti di sini akan ditunjukkan artikel-artikel atau publikasi sebelumnya
yang mengkaji tentang topik yang relevan dengan kita. Nah, kalau di sini ada open access berarti bisa kita akses. Ya, kita bisa unduh. Nah, kita bisa klik di sini untuk melihat riset sebelumnya seperti apa. Mohon bersabar karena ini butuh waktu ya. Oke. Nah, teman-teman nanti akan muncul. Nah, silahkan nanti dipelajari dan dibaca, kemudian dianalisis. Ya, dengan Open Knowledge Map ini akan benar-benar sangat membantu kita, terutama ketika kita menyusun latar belakang ya, atau menyusun pendahuluan. Ini akan sangat membantu sekali. Sehingga kita bisa benar-benar bisa menyajikan, menunjukkan di mana letak peta dari topik penelitian kita ini. Ya, topik dari paper kita yang memang benar-benar baru dan memang sangat sedikit, sehingga kita ketika kita menyajikan tulisan kita ke khalayak atau ke publik atau kepada penerbit, itu penerbit akan melihat, oh ini benar-benar sesuatu yang menyajikan sesuatu yang baru, jarang diteliti. Nah, sehingga kita punya kontribusi yang memang signifikan begitu. Nah, teman-teman, saya kira itu ya informasi yang bisa saya bagikan, informasi sederhana ini. Jadi silahkan gunakan aplikasi ini untuk membantu teman-teman dalam menentukan topik. Ketika teman-teman mau memilih topik, ketika mau memilih judul riset, silahkan lakukan dulu, buka dulu Open Knowledge Map ini, pergunakan, masukkan kata kuncinya, dan silahkan nanti dianalisis. Ini akan sangat membantu teman-teman ketika menentukan permasalahan, ketika menentukan apakah topik objek kajian yang mau kita publikasikan